Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast America's GP Part 2. Kemarin di Part 1 banyak yang gue lupa. Sakingnya you know lah ya, gue udah pikun makin hari. Kayaknya pengaruh kelamaan libur. Plus selama America's GP, tidur gue gak ada yang bener. Jadi otak gue tuh agak-agak koslet-koslet. Ditambah dengan gue harus masuk pas orang lagi cuti bersama. Ya memang ada beberapa kantor yang seperti itu. Mestinya libur dipotong cuti, tapi gue malah disuruh masuk. Udah disuruh masuk, ternyata nggak dibayar, Bo. Pusing gue. Udahlah ya, masing-masing punya santan instannya sendiri. Jadi ya udah, yang penting gue niatnya baik. Udah, back to the lappy. Jadi kemarin banyak yang gue lupa ternyata bahas. Pertama yang kita bahas adalah perkara soal Liberty Media. Ternyata Liberty Media punya penawaran yang 4,2 miliar euro itu ternyata nggak sebanyak penawaran dari grup TKO. Grup TKO ini menaungi perusahaan promotor UFC yang kalau kalian mundur-mundur lagi di seri Portimao, gue udah bahas, yang dimiliki oleh Ari Emanuel, yang juga grup yang sama itu memiliki saham di klub sepak bola PSG, Paris Saint-Germain. Jadi memang Ari Emanuel sepertinya kaget dengan pengumuman bahwa Liberty Media yang akan mengambil alih MotoGP. Jadi Ari itu ngomong, sebenarnya kalau mau bicara soal penawaran kami itu 200 juta lebih tinggi dari harga yang ditawarkan oleh Liberty Media untuk membeli MotoGP. Tetapi nampaknya dia itu ditolak oleh Bridgepoint yang adalah salah satu pemegang sahamnya MotoGP sebelum dijual. Itu menolak memberikan sahamnya kepada grup TKO ya bahasa Inggrisnya. Karena memang induknya sebenarnya adalah promotornya UFC. Jadi memang nama grupnya adalah TKO. Karena menurutnya Bridgepoint, Ari Emanuel itu nggak punya pengalaman dalam hal olahraga balap motor. Dan mereka lebih percaya kepada Liberty Media yang membuat F1 itu kembali terkenal setelah diambil alih. Sementara grupnya TKO, UFC ya gitu-gitu aja, Paris Saint-Germain ya juga gitu-gitu aja. Maksudnya nggak ada yang wah-wah banget untuk menjadikan mereka sebagai calon yang potensial untuk mengambil alih MotoGP. Karena menurut Bridgepoint nggak ketahuan ini arahnya akan kemana kalau MotoGP dikasih kepada Ari Emanuel. Sejauh ini pengacaranya Ari Emanuel emang bilang bahwa mereka menghormati keputusannya Dorna untuk menjual MotoGP kepada Liberty Media. Karena memang ya pertimbangannya semata-mata karena kurangnya pengalaman dari grup TKO untuk mengelola olahraga balapan. Karena memang nampaknya Dorna sendiri memang ngincarnya adalah Liberty Media. Jadi Opa Espeleta itu udah bilang bahwa kalau bukan Liberty Media yang nyari Dorna yang akan nyari Liberty Media. Karena Dorna butuh berkembang ke daerah-daerah yang mereka belum bisa jamah. Yang utamanya adalah para crazy race di Amerika dan mungkin para crazy race di Arab sana. Karena kan lo tahu F1 itu sangat berkembang di daerah-daerah Amerika dan daerah-daerah Timur Tengah di mana para crazy race itu ngumpul. Jadi itulah yang mereka incar, mau membuat MotoGP itu sama berkembangnya dengan F1. Nah sementara kalau diambil alih sama grup TKO, yang nggak ketahuan bakal kemana. Jadi ya pengacaranya grup TKO bilang ya udahlah ya, emang udah seperti itu keputusannya Dorna ya, mereka menghormatinya. Nah ide ini juga yang sempat ditanya ke Lewis Hamilton, salah satu ikannya F1. Bukan dibilang ikan hiu juga sih, karena ikan hiunya adalah Max Verstappen, tapi ya ikannya F1. Jadi Hamilton bilang, ya sebenarnya bagus kalau Liberty Media mengambil alih MotoGP. Jadi ada peluang untuk membuat MotoGP sama berkembangnya dengan F1. Dan ide untuk menggelar balapan MotoGP bersamaan dengan balapan F1 di akhir pekan yang sama di track yang sama itu sebenarnya menurutnya Lewis Hamilton itu menarik. Jadi dia bilang, sebenarnya itu bakal keren kalau misalnya saya balapan dengan motor MotoGP dan setelah itu saya balapan dengan mobil F1. Pasti keren. Karena kan dia udah pernah nyoba tuh pakai Yamaha M1-nya Bebe Vale dulu-dulu tuh. Tapi kan itu cuma untuk drag doang. Jadi lintasannya lurus. Nah sementara maunya Lewis Hamilton, saya mau balapan juga dong naik MotoGP.
Ya meskipun nggak ketahuan apakah bakal finish, apakah bakal kenapa-kenapa, pokoknya yang penting balapan aja, dia pengen. Jadi dibilang kayaknya itu ide yang keren deh, tapi saya tahu itu mustahil karena memang Carmelo Ezpeleta bilang tidak mungkin untuk menggelarnya, meskipun ya ide itu tetap ada, cuman untuk saat ini sampai beberapa tahun ke depan kayaknya itu mustahil. Sulit untuk diwujudkan. Jadi seperti di pas 1 gue bilang, gue mengendus adanya perubahan skenario. Kita akan lihat apakah setelah America's GP ketika Jurdun Malingkundang gagal hure-hure comeback. Karena apa? Sudah gue bilang dia itu sangat diharapkan hure-hure comeback di sirkuit kota. Karena itu akan dalam tanda kutip membuktikan bahwa dia masih kuat. Karena itu kan track favorit dia dan dia menggelari dirinya sebagai King of Kota. Nah, misalnya idilih dia gagal. Meskipun ya dia mencoba menghibur dirinya sendiri dengan bilang, yang penting gue crash ketika gue memimpin balapan. Maksud gue, yang crash ketika memimpin balapan itu bukan cuma elu, ya Jorge Martin, ya Pecco Bagnaia, ya Quartararo. Jadi bukan cuma elu. Cuman ya oke lah, karena elu Jurdun Malingkundang ya oke lah, oke. Cuman kembali gue bilang, dengan gagalnya Jurdun Malingkundang Marc Marquez di kota, gue sebenarnya, semoga gue salah, mengendus bahwa skenario DPRD tingkat pusat mulai berubah. Terutama karena calon ikan hiu baru yang sebenarnya mereka nggak dukung. Jadi kalau ada ABR bilang DPRD tingkat pusat mendukung calon ikan hiu baru Pedro Acosta, itu salah besar. Karena kalau mereka mendukung dari awal, Pedro Acosta itu nggak perlu susah-susah mendepak Pol Espargaro. Kalau mereka mendukung. Karena posisinya adalah 1 slot itu sebenarnya lagi kosong sekarang. Dan Dorna nggak mau kasih slot itu dengan alasan itu buat pabrikan. Nggak bisa untuk tim satelit. Saking nggak maunya Pedro Acosta itu bergabung dan dipersusah sana-sini. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu Marc Marquez crash, itu karena dia kena ban apes. Karena skenario sekarang lebih mendukung kepada calon ikan hiu baru Pedro Acosta. Kagak. Itu anak murni pakai undian. Gue lagi nunggu-nunggu kapan dia kena ban apes. Serius. Karena selama ini dia pakai KW2, KW1 oke banget. Meskipun ya kalau Brad Binder yang pakai KW1 dia lebih melesat daripada Acosta. Cuman untuk sekelas rookie dia pakai KW1 itu lumayan bagus loh. Kalau Brad Binder yang pakai mungkin dia bisa ngejar itu Papanina. Sayangnya yang dapat KW1 adalah rookie. Ya lumayan lah ya, dapat podium 2, not bad. Jadi kembali lagi gue bilang seperti di part 1, nampaknya dengan adanya pemilik baru mereka lebih suka pada opsi untuk tidak melulu Ducati dan tidak melulu soal Marc Marquez. Jadi di kota kemarin kalian bisa lihat bahwa Aprilia berhasil mengungguli Ducati bahkan sejak sprint race, bahwa KTM pada akhirnya bisa menyaingi Ducati, tetapi kali ini diwakili oleh rookie. Jadi kalau kalian tanya, oh Papanina pakai ori, gue sebenarnya agak ragu dia pakai ori. Kayaknya dia pakai KW1 deh. Karena selama tahun lalu Aprilia itu nggak pernah dapat ori, dapatnya KW1 karena udah dipatok sama papa kembar, bener? Dan papa kembar kalau dapat KW1 bagus tahun lalu. Nah sekarang motornya juga lebih bagus, jadinya ya hasilnya bisa menang. Tapi kalau kalian bilang bahwa dia pakai ori, kagak. Karena kalau pakai ori pasti lain cerita, karena mereka nggak pernah punya data untuk ori. Dan sebenarnya Malingkundang itu kan juga pakai soft ori. Soft ori dia, yang untungnya adalah jatah yang tersisa karena dia masih punya sisa jatah soft. Kalaupun dia pakai medium kemarin, mungkin performa dia juga sama bagusnya. Sorry itu saya, kalau menurut gua itu sama bagusnya karena dia akan pakai medium ori juga. Dia kan yang punya ori. Jadi papa kembar kemarin bilang soal kemenangannya Papanina. Jadi dia bilang gini, Aprilia itu kalau lagi bagus banget, tapi sekalinya ada masalah mangkrak. Jadi kalau kita mundur-mundur, dia kalau ada masalah ya overhead lah, ya gearboxnya rusak lah, apalah inilah itu. Pokoknya masalahnya sekali ada masalah itu berat banget. Jadinya ya Papanina bilang kalau mau dibilang peluang Jurdun sih ya bisa kalau motornya konsisten bagusnya. Dan seandainya hasil di Portimao kemarin nggak crash dan nggak ada masalah gearbox, ya mungkin kita bisa jauh lebih unggul di klasemen sekarang. Tapi ya tetap kembali lagi dipertanyakan di Jerez nanti apakah akan konsisten itu Aprilia atau enggak. Karena gue nggak tahu apakah ini anomali atau enggak. Nah apa kabar dengan Papa Alex di Trackhouse? Kan kemarin udah gue bilang sebenarnya dia dapat ori. Masalahnya adalah dia pakai ban soft di race. Kalau dia pakai medium mungkin dia pakai orinya. Cuma masalahnya dia pakai ban soft. Lah ban soft itu kan udah gue bilang, semeskipun lu dapat ori itu sama dengan lu arisan di situ karena lu nggak tahu ori lu pakai kapan, entah itu di praktis, entah itu di Q1, entah itu di Q2 atau di sprint race. Jadi kalau lu udah pakai di race itu berarti sisa satu-satunya soft yang tersisa lu mau pakai. Sama dengan Papanina kan dia pakai KW1 yang medium.
Kalau dia pakai soft mungkin itu udah undian yang nggak jelas. Dia pakai apakah KW1, apakah apes, ataukah apa yang tersisa softnya. Tapi karena dia pakai medium, ya berarti ban undian dia yang ada, entah itu KW1, entah itu KW2. Tapi dia punya peluang untuk arisan dan undian itu lebih kecil karena itu beda kompon. Nah, Papa Alis itu pakai ban soft, jadi ya, Papa Alis bilang, dari kemenangannya Vinales, Papa Nina, kami bisa belajar bahwa oh, seperti ini loh caranya pakai RS GP24 karena dia kan pakai motor pabrikan. Nah, Justin Marks, ownernya Trackhouse, yang sampai bawain kue, gue pikir sebenarnya itu ulang tahun, ternyata bukan. Itu ternyata start ke 50-nya Raul Fernandez. Gue sampai mikir, dia ulang tahun ya? Kok kayaknya enggak deh. Ternyata Justin Marks itu bawain dia karena itu adalah start ke 50 dia. Jadi wajar kalau menurut gue Raul ini agak-agak tersanjung. Jadi Justin Marks itu melihat kemenangannya Aprilia, Papa Nina, dia kembali lagi menagih ke Aprilia. Motor pabrikan untuk Raul Fernandez mana? Kami sedang menunggu motor pabrikan yang dijanjikan untuk Raul Fernandez. Kapan motor pabrikan untuk Raul Fernandez keluar? Karena dia udah bayar. Brad Binder di Qatar dan di Portimao ya lumayan. Tetapi ketika sampai di kota ya gitulah. Jadi dia bilang faktor gagalnya dia bersinar di kota itu karena aeronya pada lepas-lepas. Jadi ketika start itu dia senggolan kiri kanan akhirnya aeronya itu pada lepas, aero belakang dan aero sebelah kanan apa sebelah kiri gitu. Itu lepas dan akhirnya dia bilang karena lepasnya itu baru di awal balapan, sisanya itu sepanjang balapan dia kesusahan. Jadi dia bilang sulit sekali mengendalikan motor. Pada dasarnya, bahkan dia bilang, aslinya sebenarnya balapan yang saya jalani itu lebih buruk dari yang kelihatannya. Saking dia bilang gak enak banget motornya karena udah lepas-lepas aeronya. Dan dia bilang sirkuit kota itu gak cocok kalau gak pakai aero masalahnya. Jadi ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Pedro Acosta sendiri yang berhasil menorehkan rekor sebagai rider termuda yang podium berturut-turut itu bilang, yang penting saya senang-senang karena saya senang menyalip-nyalip. Jadi menurut dia balapan itu yang menyenangkan adalah menyalip-menyalipnya. Jadi ya itu seperti Moto3 di mana saya bersenang-senang menyalip-menyalip meskipun pada akhirnya saya nggak menang. Tapi dia bilang sangat menyenangkan bisa duel dengan rider-rider yang besar di MotoGP dengan cara yang menyenangkan seperti di kota. Jadi ketika ditanya, dipancing lagi, kira-kira lu ada peluang Jordan atau kagak? Jadi dia bilang, saya sih nggak memikirkan klasemen sama sekali. Bahkan untuk memikirkan kapan saya menang pun enggak. Karena kan Kevin Schwantz dan Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa itu memprediksikan bahwa Acosta bisa saja menang di Jerez nanti. Jadi Kevin Schwantz bilang, Acosta itu seperti udara segar bagi MotoGP yang itu lagi. Makanya bagi Kevin Schwantz, dia adalah darah muda, udara segar yang di masa depan punya potensi yang luar biasa. Jadi Kevin Schwantz sendiri bilang bukan mustahil bahwa Acosta akan menang di Jerez. Kenapa? Karena itu adalah sirkuit akamsi dia, laga kandang dia. Acosta sendiri bilang ya nggak tahu juga karena terus terang Jerez itu bukan sirkuit favorit saya. Jadi saya sendiri juga nggak yakin apakah saya bisa menang di sana atau enggak. Jadi kemarin dia kembali ditanya, elu kayaknya 3 seri, hampir di semua balapan di 3 seri itu elu duelnya sama Marc Marquez. Jadi Acosta bilang Marc Marquez itu adalah rider besar di mana kalau kita duel sama dia kita sama juga dengan belajar. Marc Marquez crash kemarin kan itu Marc Marquez crash ketika habis menyalip dia. Ini sama dengan ceritanya ketika dia di Portimao dia menyalip Pecco akhirnya crash dan alasannya sama, gagal ngerem. Dan sebenarnya kalau menurut gue dan semoga gue salah, alasannya entah itu di Portimao atau di kota itu sama, dia gagal ngerem. Cuman kalau di Portimao dia ogah mengakui kesalahannya dan menuding itu salahnya Pecco. Sementara di kota dia bilang remnya blong. Dia sendiri nggak mau mengakui bahwa ada kesalahan dia ngerem, tapi dia bilang bahwa tuas remnya itu emang sudah rusak dari dia start. Secara otomatis dia menuding krunya. Nah, Frankie Carcedi yang kena, ditanya lah dia. Frankie Carcedi bilang, ya terus terang ketika saya melihat dia jatuh saya terpukul. Tetapi saya bersyukur bahwa Marc Marquez lebih berpikir soal gimana caranya memperbaiki semua yang terjadi agar di Jerez nanti kita bisa lebih baik. Jadi memang Marc Marquez sih nggak menyalahkan secara langsung soal rem blongnya kepada kru. Tetapi kalau dia bilang bahkan sejak start remnya itu udah blong, artinya dia nyalahin krunya. Jadi ya begitulah.
Kevin Swan sendiri itu sempat ditanya soal persaingan. Nah, kemarin itu ada yang tanya, Mbak Yu, kira-kira kenapa si Peko ini agak-agak memble tahun ini? Jadi, ini menurut gue ya, semoga gue salah. Gini, Peko itu memang diminta untuk mempertahankan Jordan oleh Papi Perigigi. Itulah kenapa gajinya naik jadi 6 juta. Meskipun kalau menurut gue itu masih kerendahan juga, tapi memang itu yang diminta oleh Ducati bagi Peko Bagnaia. Tapi Peko Bagnaia, kalau menurut gue, semoga gue salah, sebenarnya nggak mau terlalu memaksa dia akan pertahankan Jordan dia tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini adalah tahun penting bagi Jorge Martin dan Enea Bastianini saling berperang memperebutkan kursi Adipati Ducati. Jadi dia nggak mau ngerecokin ini dua ribut. Itulah kenapa dia nggak mau menahan Enea Bastianini terlalu lama di race kemarin. Enea itu langsung ke depan dan battle-nya sama Martin. Kenapa? Karena memang saingan dia itu adalah Martin. Dan Peko, tahun lalu kan dia masih punya utang santan instan ke Enea. Kalau bukan Enea bikin keributan di tikungan pertama, mungkin dia udah kelindas oleh banyak motor. Syukur-syukur cuma Binder yang ngelindas dia, dan itu pun dia cuma nomor doang. Nggak kenapa-kenapa. Jadi memang, udah gue bilang kan tahun lalu, dia itu punya utang santan instan ke Enea. Jadi di posisi ini dia nggak akan mau menghambat Enea, meskipun itu bukan berarti dia akan membantu Enea. Jadi tidak menghambat bukan berarti membantu. Tetapi kalau gue lihat di kota kemarin, dia membiarkan Enea lewat dan ribut sama Martin, dan pada akhirnya kan Enea yang menang. Karena memang setiap hasil di balapan itu sangat penting untuk Enea. Kecuali kalau Enea emang sudah nggak bisa bersaing sama sekali. Makanya Peko bilang, kami itu pakai bansof tapi hasilnya beda-beda. Sama-sama pakai bansof, sama-sama pakai Desmo GP24 tapi hasilnya beda-beda. Jadi dia bilang, di kualifikasi saya bagus, Martin bagus, Enea nggak bagus. Di sprint saya nggak bagus, Enea bagus, Martin bagus. Di race, Martin nggak bagus, saya nggak bagus, Enea yang bagus. Jadi menurutnya Peko, agak-agak aneh sih ini ban soft yang mereka pakai, karena sensasinya justru beda-beda bahkan dengan setup yang sama. Itu yang jadi concern dia. Karena menurut dia, nggak layak untuk para Ducati itu berebut di posisi 5 besar. Bagi dia, Desmo GP 2024, siapapun yang pakai itu mestinya bertarung untuk kemenangan, bukan ribut untuk posisi 5 atau 4. Siapapun yang pakai Desmo GP 24. Salah satunya. Jadi menurut dia, entah itu Martinnya, entah itu Eneanya, atau entah itu dia. Pokoknya salah satu dari mereka itu paling nggak bertarung untuk posisi kemenangan. Cuman, di kota kemarin nggak ada satupun. Enea aja telat nongolnya. Makanya Martin itu sampai wanti-wanti ke timnya untuk memperbaiki apa yang salah dengan motor dia di kota. Karena bagi dia ini motor kok yang nggak stabil dengan komposisi ban yang sama. Peko kan udah bilang di sprint race ini kayaknya masalahnya di ban, karena setupnya sama-sama kok hasilnya beda-beda. Bahkan di antara para Ducati kan udah gue bilang, kalau udah pakai soft itu murni lu udah undian. Kenapa? Karena jatah alokasi ban soft lu itu dipakai lebih banyak. Dan itu artinya kocokan arisannya lebih banyak juga. Lu nggak tahu kapan lu pakai KW1, kapan lu pakai KW2, kapan lu pakai apes, kapan lu pakai ori ya, kalau itu kasusnya Marc Marquez gitu. Satu lagi yang menurut gua, kalau Giorno ABR bilang itu keluhan dari Peko Bagnaia, ikan hiu di luar rencana kepada sesama rider Ducati. Jadi Peko, dia ini kan raja Ducati, jadi dia bilang gini, saya sebenarnya agak menyayangkan para rider Ducati yang agresif di track ketika pakai ban soft. Jadi Basar ABR itu berpikir, oh dia mau nyindir Marc Marquez nih. Karena kan dipikir waktu itu Marc Marquez crashnya gara-gara ban kan. Padahal Peko nggak nyindir dia, tapi karena Marc Marquez itu sempat duel sama dia ketika comeback, makanya gue bilang mustahil Marc Marquez pakai ban apes, karena dia sempat duel sama Peko Bagnaia ketika dia tercecer di belakang. Jadi si Peko bilang, gini, kalau kita pakai ban soft dan kita tahu kita sama-sama kesulitan, yang nggak usah agresif sesama Ducati. Kenapa? Karena kalau kita duel kebanyakan pada Ducati, ya pada habis bannya dan pada rugi sendiri Ducati. Itu maksudnya Peko. Itulah kenapa sepertinya dia nggak mau nahan Enea terlalu lama. Karena dia tahu semua orang di Ducati ini butuh ban karena mereka semua pakai soft. Karena menurut Peko, battle itu memang penting. Tapi kalau kalian sama-sama Ducati dan sama-sama pakai ban soft, yang nggak usah terlalu kekeh lah battlenya. Terutama karena kita pakai ban soft. Kalau pakai ban medium yang oke lah ya. Masih bisa ditahan-tahan itu ban. Tapi kalau pakai ban soft udah pasti kalau kita terlalu banyak duel ya habis itu ban karena kebanyakan ngerem. Jadinya si Marquez ditanya nih sama Basar ABR, itu si Peko tuh ngomel katanya, kalau sama-sama Ducati nggak usah ngajak-ngajak duel terlalu lama, apalagi kalau pakai ban soft.
Jadi si Marc Marquez sepertinya sudah mulai sadar. Kan kemarin gue bilang, gosip rumus sepoi-sepoi dia dapat SP. Semoga gue salah, dia dapat SP. Jadi begitu ditegur sama Peko Bagnaia, dia bilang, ya memang sebenarnya saya berusaha untuk gak duel. Cuman masalahnya adalah rem saya ngeblong, jadi nggak ada maksud untuk agresif juga menyalip. Cuman ya karena rem saya blong ya jadinya ya untungnya nggak nyenggol-nyenggol lah. Kembali lagi dia nyalahin rem blongnya. Dan bagusnya adalah dia nggak gigit balik Peko. Karena sorry tuh Peko adalah rajanya Ducati. Dan para petinggi Ducati kalau mau bilang percaya Peko atau percaya sama Marc Marquez, lebih percaya Peko lah. Cuman ya mereka percaya bahwa itu kan sirkuitnya Marc Marquez. Jadi ya apapun yang dilakukan Marc Marquez itu karena dia sangat hafal dengan sirkuit kota. Jadi dia sudah tahu resikonya apa. Ya ujungnya kan dia crash sendiri. Ya kalau crash sendiri nggak masalah lah. Yang penting jangan ngajak-ngajak orang. Nah, apa kabar dengan VR46, Marco Bez dan Di Giannantonio? Jadi keduanya itu sepakat bahwa mereka perlu menemukan balance yang tepat dan setup yang tepat. Karena mereka punya tugas pertama adalah untuk lolos di kualifikasi di baris kedua. Karena menurut mereka cepat sih cepat, tapi kualifikasinya nggak bagus. Jadi mereka perlu setup di mana posisi kualifikasinya mereka bisa lebih di depan dan dengan kecepatan yang bisa sedikit lebih baik dari di race yang ada. Jadi Di Giannantonio bilang gini, saya bersyukur punya tim yang dikepalai oleh Munoz. Jadi dia bilang Munoz itu membantu saya untuk menyelesaikan masalah understeer saya ketika warm up pagi-pagi. Ya sensasinya lebih baik, tapi tetap saja kalau menurut saya akan lebih baik kalau kita bisa start dan kualifikasi itu dari baris kedua. Itu yang lagi kami kejar sekarang. Bes bilangnya apa? Sedikit di luar ekspektasi saya. Jadi dia bilang saya berpikir mungkin saya sudah bisa sedikit beradaptasi dengan Desmo GP23. Terbukti bahwa dia lolos ke Q2 tanpa susah payah. Masalahnya adalah sekarang kami harus bisa start dari posisi lebih di depan supaya lebih gampang ngejarnya. Terutama karena kalau start, sekarang rider itu gontok-gontokan. Terutama kalau ketemu Miller katanya. Jadi banyak yang komplain soal Papa Pip. Papa Pip ini ternyata punya riding style yang agak sedikit beda, di mana dia ngerem itu selambat-lambatnya Peko ngerem, lebih lambat dia ternyata kalau ngerem. Jadi dia bilang kalau kita ketemu sama Jack Miller di lintasan itu agak susah karena dia itu lambat banget kalau ngerem, dan karena dia lambat banget kalau ngerem, begitu dia ngerem kami kepentok. Akhirnya untuk menghindari benturan ya kami kalau nggak melebar ya gimana lah caranya supaya nggak ada benturan. Nah itu yang menurut mereka lebih bagus kalau mereka startnya dari depan. Jadi nggak perlu ketemu sama rider-rider yang punya riding style unik yang pada akhirnya bikin susah mereka bertarung di belakang. Selanjutnya kita bahaslah soal Yamaha. Nanti Honda belakangan karena itu adalah pabrikan terbapuk di Amerikas GP kemarin. Jadi kita bahas dulu Yamaha, apa yang terjadi. Kemarin gue sempat bilang di Twitter, gue bilang kira-kira ini Jordan Mencela-Mencele yang menolak 4 juta euro gaji dari Aprilia karena ditawari 12 juta euro oleh Yamaha dan janji bahwa mereka sedang memperbaiki struktur tim, sedang memperbaiki mesin, sedang memperbaiki pengembangan, bla 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 bla. Intinya sih sebenarnya mau apapun alasannya tetap kalau menurut gue itu perkara 12 juta. Jadi pada akhirnya Snake Taro harus menelan kegetiran sama-sama dengan Papa Lucas, harus menelan kegetiran. Dan ya setelah selama ini mengkritik Yamaha kiri kanan muka belakang, ya kali ini karena dia sudah perpanjang mulailah dia memuji, nggak memuji juga sih, menurut gue sih agak memuji. Jadi dia bilang Yamaha memberikan saya motor yang sepenuhnya baru di sirkuit kota di balapan Amerikas GP, dan di sirkuit ini Yamaha melakukan perubahan besar yang jauh lebih banyak dan lebih besar dari perubahan yang mereka lakukan selama 1 tahun ke belakang. Meskipun pada akhirnya hasilnya ya begitu, itulah yang harus kami terima. Ya mau gimana lagi? Coba. Papa Lucas apa kabar? Ya Papa Lucas bilang intinya adalah saya pakai motor baru ketika di hari Jumat itu untuk mengumpulkan data untuk mesin baru mereka. Karena kan mereka konsesi, jadi pengembangan mesin mereka tanpa batas. Dan di warm up itu sensasinya dia ya sebenarnya lumayan bagus. Cuman ya begitu race ya dada babai lagi. Sebenarnya dia itu pengen ada tes private di Jerez karena Honda itu bakal tes private di Jerez sebelum seri Spanish GP.
karena setelah seri Spanish GP akan ada Jerez Test. Tetapi berbeda dengan Honda yang punya, menurut gue sih punya duit lebih banyak untuk membuat logistik mereka bergerak lebih cepat, Yamaha nggak bisa membuat logistiknya bergerak lebih cepat. Jadi Papa Lukas bilang sebenarnya sih saya mengharapkan ada tes lebih awal di sirkuit Jerez, tapi ya karena nggak bisa dan logistiknya kurang memungkinkan, ya kami akan tes private-nya di Mugello. Dia bilangnya sih seperti itu. Jadi kita lihatlah nanti apakah Yamaha berhasil untuk mendapatkan tim Pramac untuk bergabung, atau Liberty Media memaksakan untuk Dorna membuka slot tim lebih banyak agar Yamaha punya kesempatan membentuk timnya dia sendiri tanpa harus ngemis-ngemis dan nyembah-nyembah. Karena kalau menurut gua itu solusi yang paling gampang sebenarnya, cari sponsor di luar sana yang mau bergabung dengan Yamaha tanpa harus mencuri tim satelit dari pabrikan lain yang tim satelitnya aja ogah gitu loh. Nah, apa kabar dengan Honda? Ini adalah pabrikan terbapuk di kota kemarin. Harus gua akui bahwa para Honda itu sangat kecewa dengan motornya mereka. Entah itu Zarco, entah itu Papayón, entah itu Luca Marini. Karena mereka itu datang ke sirkuit kota dengan ekspektasi lebih bahwa tahun lalu Papa Lukas menang di kota. Itu satu-satunya kemenangan mereka tahun lalu. Dan itu di kota, jadi ekspektasinya mereka, oh paling enggak, ya nggak harus menang sih, tapi paling enggak masuk top 10 lah ya. Kalau finish, ternyata nggak ada yang finish, cuma Luca Marini doang. Jadi Papayón itu amat sangat kecewa. Jadi dia bilang, ya Luca Marini menjadi satu-satunya survivor di sirkuit kota. Dan ini menunjukkan bahwa pengembangan Honda itu berjalan ke arah yang salah. Gua agak-agak heran dengan perkataan dia bahwa Honda berkembang ke arah yang salah. Hey, kan rider pengembangnya elu. Maksud gua, lu nggak bisa menyalahkan Honda bahwa Honda berkembang ke arah yang salah. Ya karena elu rider pengembangnya. Lu nggak bisa salahin Luca Marini karena Luca Marini bukan rider pengembang. Luca Marini itu, sorry itu saya kalau menurut gua adalah rider yang ngumpulin data. Dan memang Luca Marini bilang, selain saya sebagai rider penuh Honda, saya juga adalah test rider yang menguji motor. Yang gue suka dari cara pandangnya Luca Marini adalah alon-alon asal kelakon. Dia ini beda dengan Papayón ketika tahun lalu mati-matian berusaha untuk jadi cepat di atas motor Honda di tahun pertamanya. Yang ujung-ujungnya crash, ujung-ujungnya cedera, ujung-ujungnya crash, ujung-ujungnya cedera. Luca Marini gak apa-apa pelan-pelan, yang penting gua finish. Nah yang ironisnya adalah, ini Luca Marini bilang, tahun lalu saya berjuang keras untuk bisa menang, memperebutkan posisi kemenangan karena ujungnya saya kalah dan saya harus finish di podium 2. Sementara tahun ini saya juga berjuang untuk memperebutkan poin terakhir di klasemen yang cuma 1 biji itu, aka posisi 15, dan pada akhirnya saya kalah. Dia finishnya P16, nggak ada poin. Jadi itu ironisnya, dan dia bilang sebenarnya kami berharap lebih karena tahun lalu Alex Rins menang di sini. Tetapi ya sebenarnya menurut saya ini adalah sebuah kemunduran karena keunggulan Honda di sini itu justru tidak kelihatan, sementara kelemahannya makin kelihatan. Jadi kan selama ini Honda itu terhitung sukses di kota. Bahkan ketika Papa Lukas yang mengendari itu Honda tahun lalu. Nah tahun ini nggak ada yang dapat apa-apa. Yang lolos finish itu cuma 1 orang, cuma Luca Marini, itu pun ya nggak dapat poin. Jadi Luca Marini bilang, ya sudahlah, yang penting saya punya data yang diperlukan untuk pengembangan motor karena saya berhasil finish. Dan saya harap ini akan dipakai oleh para teknisi dan kru untuk berkembang ke arah yang lebih baik di race selanjutnya. Gue suka karena dia ini meskipun banyak sekali masalahnya, ya itu masalah badan lah, postur tubuh lah, apalah, inilah, itulah. Tapi pada akhirnya dia tetap berpikir yang penting gua ngumpulin data. Bukan berpikir yang penting gua cepat. Yang penting gua ngumpulin data aja dulu, ngider-ngider. Karena fokusnya dia adalah pengembangan motor dan dia tahu Honda butuh data. Jadi dia nggak akan memaksa untuk lebih cepat kalau memang nggak bisa cepat. Jadi kalau ada ABR bilang, Luca Marini itu selalu di belakang, ya dia di belakang karena dia ngumpulin data. Jauh lebih bagus daripada lu cepat tapi akhirnya lu crash. Bener gak sih? Karena itu yang dibutuhkan Honda, data sebanyak mungkin. Ya kalau ridernya crash ya nggak lengkap dong datanya. Jadi ya memang Luca Marini bilang, nggak apa-apa gue lelet, yang penting datanya ada. Masuk di akal sih. So itu aja podcast kita kali ini di part 2. Gue terima kasih untuk everybody yang bergabung sebagai member premium Nginteles Mbak Yu. Minta tolong admin akun
Kalau bisa ditayangkan siapa-siapa member yang ada. Kalau bisa, gue nggak tahu kalau bisa apa enggak. Intinya gue terima kasih untuk kalian. Terus terang gue suka sama badge kalian. Keren juga dibikin sama admin akun. Gue nggak tahu nanti batch barunya itu dapatnya setelah berapa bulan lagi. Pokoknya gue terima kasih untuk semua everybody yang bergabung jadi member premium Ngintilers Bakyu. Yang nanya gimana caranya, kayaknya ada di deskripsi, ditaruh sama admin akun. Kalau nggak di video podcastnya, atau kalau nggak ya di deskripsi. Kurang lebihnya sih seperti itu. Oke, itu aja. See you next time guys. Bye-bye.